Ngopi, channelnya ngobrolin viral. Kali ini kita rame banget nih. Ini ada newcomer nih ya, Kang Boim. Wah, ini kayaknya paling jauh nih ya. Oke, kemarin kita udah perkenalan gitu ya tentang channel ini. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke hal yang kita mau obrolin gitu ya. Nah, saat ini ada satu topik yang ini ngomongnya agak ribet nih saya nih, bahasa Inggris. Spiritual, bener ya? Spiritual equipment gitu. Bahasa Indonesianya tuh perlengkapan rohani. Oh, perlengkapan itu lebih gampang itu, perlengkapan rohani gitu ya. Udah gampang ngomongnya. Oke. Apa sih perlengkapan rohani itu? Waduh. Oke, mungkin kalau misalkan dari gue sendiri ya, perlengkapan rohani itu yang gue tahu dan memang yang gue pernah baca, ya lebih arahnya sih, ya kita bisa membuat itu buat ngelawan yang roh-roh yang nggak kelihatan. Oh yang gitu. Tahu. Gitu. Tapi lebih dalam lagi nih ya. Kalau Pepen, perlengkapan rohani itu sebenarnya sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Bentuknya ya dalam bentuk sebenarnya kuasa. Satu kuasa, kedua juga kalau lihat di Efesus bilang itu adalah perlengkapan senjata Allah. Itu ada ketopong, ada baju zirah, ada ikat pinggang, ada kasut, semua Tuhan sediakan lengkap buat kita. Seperti itu perlengkapan rohani loh yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Oke, apa lagi? Nah, nextnya lagi, berarti kan udah tadi bentuknya udah akan disebutin sama Bro Steven lah. Bentuknya apa aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa pentingkah? Nah, itu yang kita mesti tahu kan. Kalau kayak saya tadi sebutin perlengkapan senjata Allah, ya pasti konteksnya untuk berhubungan dengan hal-hal yang di luar dunia inilah, buat melawan kan, kuasa-kuasa gelap, melawan iblis segala macam. Nah, apakah seperti itu? Apakah itu kita bisa pakai gitu? Seberapa pentingkah gitu? Mungkin Kang Boy? Ya, menurut saya sih penting banget karena kita tinggal di dunia ini ya, kita nggak cuma berhadapan dengan secara fisik manusia seperti ini. Kalau misalnya kita bisa tahu nih ya, di udara kita ini, di sekitar kita itu ada sesuatu roh-roh yang betul-betul bisa menggerakkan sesuatu gitu loh. Jadi memang perlu banget gitu, karena yang sesuatu yang tidak kita lihat harus kita perangi dengan sesuatu yang tidak kita lihat lagi, yaitu apa? Yang tadi dibilang perlengkapan rohani gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam peperangan, kita kan gampang nih peperangan kalau misalnya perang di fisik gitu kan. Itu orangnya ada tinggal tembak gitu kan. Kalau jauh tinggal tembak, kalau dekat tusuk misalnya, atau misalnya zaman dulu pakai panah, pakai lembing gitu kan. Nah, sementara kita sekarang ini nggak tahu, yang bisa kita tahu adalah apa? Ya itu yang roh itu, peperangan roh ya dengan senjata roh itu. Jadi penting banget sih menurut saya, sangat-sangat penting. Karena itulah yang lebih menguasai dunia, menggerakkan dunia itu lebih kayak gitu. Kalau misalnya fisik itu kan udah ada aturan dari pemerintah atau apa segala macam itu udah gampang lebih teratur lah, ya, lebih teratur. ada polisi, ada apa gitu ya. Nah ini kita bisa baca, jadi mungkin lebih gampang kita mengertinya. Jadi sekarang ini penting banget dengan sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak nyata, tidak kelihatan ya. Penting sih, karena itu sebetulnya banyak berpengaruh. Kalau kita lihat nih, itu kenapa sih orang bisa depresi gitu kan ya? Itu kenapa orang bisa depresi? Sebetulnya depresi kan ya ada sesuatu yang di luar sana itu yang mengganggu dia gitu loh. Jadi bukan semata-mata karena pekerjaan fisik atau segala macam, enggak. Sebetulnya ada sesuatu yang berusaha mempengaruhi dari alam bawah alam pikirannya bisa gitu. mengarah ke sana ya. Kalau menurut Bro Steven gimana nih? Kalau ditanya penting atau tidak, perlengkapan rohani itu buat anak-anak Tuhan sangat penting. Perlu dan penting. Kita butuh. Karena kenapa? Kita secara manusia, kita ini sebenarnya kan debu tanah. Kita tuh rapuh. Nah, seperti tadi yang sudah Kang Boim sudah sampaikan, sebenarnya perlawanan kita bukan terhadap darah dan daging. Betul. Bukan melawan tank di depan, sesuatu yang bentuknya fisik, tapi sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, sesuatu yang kelihatan hanya bisa dilawan, tadi sudah disampaikan, dengan sesuatu yang juga tidak kelihatan. Nah, kalau tubuh jasmani kita rapuh, tubuh rohani kita kan nggak kelihatan kan? Kita harus kuat
seperti itu. Nah, itu kenapa kita butuh perlengkapan rohani supaya tubuh jasmani, bahkan terlebih dari itu adalah tubuh rohani kita dikuat nih. Iya. Sehingga satu kali waktu kita diserang, kita dilawan oleh kuasa-kuasa roh jahat jahat. atau kuasa roh-roh yang di udara dikatakan firman Tuhan, kita bisa bertahan. Ya. Dan firman Tuhan jelas bukan cuma bilang bertahan, tapi kita juga melawan. Nah, itu dia. Itu yang paling penting sih Iya. sebenarnya. Jadi nggak diem aja ya, Makanya nggak diem diem aja. aja. Aktif. Kita Ya. mempergunakan. Kenapa? Jadi memang begitulah, kita butuh yang namanya Perlengkapan, ya. supaya kita tetap kuat, gitu, supaya kita tidak menjadi rapuh, supaya kita tidak menjadi lemah. Kita butuh yang namanya kekuatan rohani. Nah, yang kedua kalau menurut saya yang tadi saya sudah sampaikan, kenapa kita butuh perlengkapan rohani supaya kita bisa bertahan dan bisa melawan. Efesus pasal 6 ayat 11 kan bilang itu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan. Ya. Nah, ini udah luar biasa ya, Ya. ini ya. Jadi Jadi memang- perlengkapannya udah Ya. bener nyata nih buat kita gitu ya. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ini sesuatu yang nggak kita lihat kan Betul. intinya, tapi kita punya kuasa ke sana, kita punya power untuk melawan ya, untuk bertahan dan melawan supaya apa yang mengganggu umat-umat Tuhan ini, kita nggak bicara mengganggu itu nggak dari fisik gitu ya, tetapi kita lebih bicara tentang roh, Roh, gitu ya. berarti Tentang alam roh ya. Nah, alam roh gitu ya. Kita ngomong di situ. Ya, mungkin Ya. juga mungkin banyak juga kan dulu ketika Tuhan Yesus itu banyak kan juga mengusir roh kayak yang di Gerasa ya. Di Gerasa yang dia pindahkan ke babi-babi itu kan penguasa roh jadinya kan ya. Jadi itu yang memang kita tidak tahu dan kapanpun juga kita nggak tahu kan sebetulnya. Ya, mungkin kalau yang itu ekstrim banget ya, karena Ekstrim. kelihatan kayak orang gila atau orang kesurupan. Oh. Tapi seringkali yang di dunia nyata sekarang ini bukan hanya ekstrim seperti itu ya, tapi orang-orang yang nggak kelihatan, misalnya kayak Tommy ini kan tiba-tiba dia tuh misalnya frustasi atau apa segala macam gitu loh. Padahal nggak ada apa-apa. Hilang harapan Nah. segala macam kayak gitu. Sebetulnya itu kan ada pengaruh-pengaruh dari jiwanya sendiri gitu Ya. ya. Sebetulnya itu dia harus melawan gitu. Nah, Dia udah diperlengkapi. Oke, berarti itu kuasanya itu yang mempengaruhi masuk ke dalam manusia itu untuk berbuat sesuatu. Iya, maka sebetulnya anak-anak Tuhan itu kan sebetulnya orang-orang kuat ya, orang-orang militan sebetulnya yang sudah Tuhan perlengkapi sedemikian rupa. Tapi kenapa orang-anak Tuhan juga bisa tuh bunuh diri kah? Atau misalnya hilang harapan kah? Bisa Nah, meninggalkan imannya. bisa meninggalkan iman kah? Gitu kan. Nah itulah ada peperangan yang harus kita lawan sebetulnya. Ya, jadi kita bersyukur gitu ya. Kita punya Tuhan Yesus yang sudah menyediakan segala sesuatunya untuk kita melangkah di dunia ini. Ya, jadi kita punya sesuatu yang Tuhan sudah sediakan nih sebenarnya buat kita, tinggal Betul. kita menggunakannya saja kan, Ya. istilahnya kan. Ya. Kita untuk berjalan di dalam Ya, sesuai jadi- dengan rencana Tuhan. Betul, jadi memang Tuhan sudah tahu bahwa kita tuh nggak akan kuat kalau kita tidak diperlengkapi. Ya, kalau kita sendiri apalagi Itu gitu Itu lebih kan. tepat. Nah, Itu lebih tepat banget. Kita tidak akan kuat kalau kita tidak diperlengkapi. Itu Betul. memang lebih tepat banget. Apalagi di zaman saat ini ya. Zaman saat ini tuh bukan roh-rohnya itu nyata gitu. Nyatanya dari mana? Misalnya rohnya tuh bisa aja melalui gadget ini atau apa segala macam, itu kelihatan gitu yang mempengaruhi kita sehingga alam bawah sadar pikiran kita itu ya terganggu gitu loh. Jadi ya itu lebih nyata lagi kalau kita tidak diperlengkapi oleh senjatanya Tuhan, tidak diperlengkapi oleh perlengkapan senjata Allah gitu kan. Nah kita akan mudah terpengaruh gitu. Jadi emang Ngomong-ngomong benar. tadi soal pikiran yang dipengaruhi, maka itu Tuhan sediakan yang namanya Ketopong keselamatan. gitu Jadi ya, itu- maksudnya gitu. Jadi kayak Menjaga barrier ya. kepala kita, pikiran kita dari hal-hal yang bisa Mempengaruhi ya. Justru karena ini konteksnya lebih menarik, bro. Jadi gue kalau lihat konteksnya begini, kenapa lebih menarik? Karena kita tuh baru terlepas dari pandemi. Betul. Ya, betul. Bayangin, 2 tahun sebelumnya kita pandemi. Itu mempengaruhi semua orang, cara berpikir, Ya, gimana betul. orang yang bisa Perilaku, mendapatkan segala pendapatan, macam. kehilangan pendapatan segala macam. Itu sih yang menarik sih. Jadi sebetulnya manusia itu sekarang lebih banyak terpengaruh ya, karena apa ya? Terpengaruh oleh ya dunia yang Media sosial, bukan? Media sosial Oh, atau apa oke. segala macam itu manusia lebih terpengaruh gitu, lebih jadi bergeraknya beda lah gitu. Nah oke, yang tadi Bro Steven tuh bilang ya, kita tuh perlu
ketopong keselamatan. Nah, kalau kita pakai yang suka naik motor, ya kayak Bro Indah naik motor, pasti dia pakai helm. Kenapa sih pakai helm? Apa dia udah tahu kalau dia tuh akan jatuh, akan celaka? Kan enggak ya? Ya. Enggak kan? Kita Pasti pakai berdoanya helm. juga selamat dari rumah kan? Iya, pokoknya keluar terus masuk lagi udah harusnya selamat gitu kan. Dia pakai helm, emang dia tahu dia akan celaka? Tahu nggak? Nggak tahu kan ya? Nggak tahu dia akan celaka, tapi kenapa dia pakai? Karena dia berjaga-jaga, itulah yang harus kita lakukan sebetulnya. Karena kita ketika kita keluar rumah, ketika kita beraktivitas, kita nggak tahu akan apa yang terjadi. Kita perlu menggunakan ketopong keselamatan hal itu supaya kita tuh ada barrier gitu loh, supaya kita nggak terpengaruh dan kita juga kuat gitu, kita pernah melawan. Nah itulah. Jadi kita memang perlu kita pakai setiap hari. Makanya saya yang tanya tadi, kenapa kita perlu pakai helm? Padahal kita nggak berniat untuk celaka gitu. Jadi memang kita perlu pakai. Ya, memang juga firman Tuhan juga sudah sampaikan kita harus berjaga-jaga karena musuh kita si singa yang mengaum-ngaum. Iya, kalau singa di kebun binatang mah kita tahu gitu kan. Ya, ini singanya ini nggak berwujud gitu istilahnya kan, itu gambar gitu. Ya itulah makanya kita butuh, kita perlu, itu penting kelengkapan senjata Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki, harus memilikinya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kan Efesus bilang gitu kan. Ya, melawan roh-roh di udara. Kuasa di udara, pemerintah di udara, penghulu di udara. Itu yang jadi lawan kita. Nah, sebab itu saya mengajak kita nih, ayo kita kita memiliki dan kita mempergunakan selengkap senjata Allah. Ya, yang sudah disediakan. Ya, sudah disediakan gratis loh. Ya, gratis. Kita nggak perlu bayar untuk mendapatkan ketopong keselamatan. Kita nggak perlu bayar untuk punya baju zirah. Tuhan bilang dia sudah menyediakan. Iya. Sebab itu tinggal kenakan saja. sudah disediakan, tinggal mengenakan ya. Jadi harus ada action dari kita untuk mengenakan gitu ya. Kayak Mengaktifkan gitu ya. Berarti kita mesti ajak si ngopi lovers dong sebenarnya. Iya, ya, betul dong. Kita ini cuekin dari tadi nih. Ya. Keseruan kita ngobrol nih ngopi lover semuanya. Jadi bersyukur nih kita anak Tuhan ketika kita diciptakan dan kita menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Ketika kita melangkah di dunia ini, Tuhan menyediakan satu sarana atau mungkin satu perlengkapan untuk kita bisa melangkah lebih lagi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mau supaya anak-anaknya kuat, supaya anak-anaknya punya kuasa, supaya anak-anaknya menjadi pemenang, bukan hanya bertahan toh gitu. Kalau bertahan, bagaimanapun suatu saat kemungkinan kita akan kalah gitu ya kan, kebobolan ini main bola itu. Ya. Tapi ini kita bisa melawan dan kita akhirnya menjadi pemenang itu. Oke, kita menarik sekali ya. Kali ini tentang equipment spiritual. Aduh, spiritual equipment. Oh iya. Kebalik ya. Oke. Menarik sekali. Jadi obrolan-obrolan seperti ini kita nanti akan ngobrol banyak lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya. Nanti ide-ide bisa ngasih, jadi teman-teman semuanya ngopi lovers semuanya bisa ngasih ide segala macam. Jangan lupa subscribe gitu ya. Subscribe, sharing gitu ya, like dan sharing ya. Komen juga boleh, komen apa aja ya. Gitu ya. Jadi nanti semuanya menjadi terberkati dengan obrolan-obrolan kita. Oke. Yang saya harapkan dan kita rindukan adalah dari obrolan kita bisa menemukan Kristus di dalam setiap. Itu dia. Itu yang penting. Nah, itu penting. Ya, Kemarin hashtag kita adalah menemukan Yesus dalam setiap obrolan. Oke, lovers, ngopi lovers semuanya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, di senengnya ngopi, senengnya ngobrolin firman.